Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Kita kaji dua ayat malam hari ini, yaitu ayat 118, wa qala alladhina la ya'lamuna, dan berkatalah orang-orang yang tidak mengetahui, laula yukallimunallahu aw ta'tina ayah. Seandainya kalau kamu benar ya Muhammad, ya, mereka orang-orang kafir ini berkata, kalau seandainya Islam ini benar, kalau seandainya kamu itu benar, coba sih, bisa enggak kita langsung ngomong sama Allah, ya? Bisa enggak kita langsung ngomong sama Tuhanmu, ya? Jadi mereka memang pada dasarnya tidak percaya kepada Allah. Pada dasarnya mereka tidak percaya kepada hal-hal yang gaib. Makanya dari kajian kita pertama kali di dalam ayat ini surat Al-Baqarah, ya, karakter yang pertama dan utama seorang mukmin adalah yu'minuna bil ghaibi, yaitu mereka adalah orang-orang yang beriman kepada hal yang ghaib. Allahu haqqun wal malaikatu haqqun wa rusuluka haqqun al jannatu haqqun wan naru haqqun. Bahwa benar adanya Allah Subhanahu wa taala, adanya surga, adanya neraka, para malaikat. Nah, kalau kita tidak mengakui, tidak mengetahui, ya, maka kita mempercayainya. Ya, tetapi mereka, orang-orang yang menolak kebenaran ini, apalagi menolak ajaran Islam, mereka mengolok-olok, mengatakan kepada Rasulullah, ya Muhammad, kalau seandainya kamu benar, coba sih bisa enggak kami itu berbicara langsung kepada Allah. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi, ya, kepada Nabi Musa, ya, di dalam ayat, ya, masih surat Al-Baqarah ayat 55 kalau tidak salah, ya. Coba kita kembali ke belakang sedikit. Orang-orang Yahudi itu juga sama mengatakan kepada Nabi Musa. Mereka mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam dengan perkataan yang sama ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa Islam ini, membawa Al-Quran kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani di Madinah. Begitu juga orang-orang Arab Quraisy, orang-orang yang mereka itu adalah para pembesar di satu negeri. Tapi mereka apa? Mereka mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi kepada Nabi Musa, wa idz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Nah, sama apa kata orang-orang Yahudi kepada Nabi Musa? Ya Musa, hai Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Ya, kami tidak akan beriman kepada kamu ya Musa sampai kami melihat narallaha jahra, melihat Allah itu dengan jelas, dengan mata kepala sendiri. Nah, ini ada enggak hari ini yang seperti itu, Pak? Banyak. Langsung banyak ini, ya. Jadi tidak percaya,
kecuali langsung melihat Allah. Dia tidak percaya kepada kebenaran hari ini. Karena apa? Dia tidak percaya adanya surga, adanya neraka. Tidak percaya dengan adanya balasan. Tidak percaya dengan adanya yaumul qiyamah, tidak percaya. Begitulah di ayat ini dikatakan bahwasanya orang-orang yang tidak mengetahui, mereka berkata, laula yukallimunallahu au ta'tina ayah. Bisa enggak Muhammad, kami itu berbicara langsung kepada Allah? Au ta'tina ayah, atau kamu datangkan tanda-tanda bahwa kamu benar. Nah, menantang. Mereka tidak percaya sebelum betul-betul ada petunjuk atau ada mukjizat. Jadi percaya kalau sudah ada tsunami, ya. Percaya kalau sudah ada gempa bumi, percaya kalau sudah ada gunung meletus, percaya kalau langit ini sudah terbelah, baru percaya. Ini seperti orang Yahudi. Kalau hari ini Allah tidak menuruti keinginan manusia sebagaimana Allah menuruti keinginannya orang-orang Yahudi. Ya. Disinilah Yahudi itu adalah satu umat yang dimuliakan oleh Allah, tetapi mereka durhaka. Nah, ketika mereka menginginkan melihat Allah secara langsung, fa'akhadathhumus sha'iqah. Kemudian apa? Allah langsung menyambar, ya, mereka dengan sha'iqah. Tidak bisa, mereka tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihat petir begini saja mereka langsung mati. Jadi mereka itu kepingin melihat Allah, tetapi Allah datangkan petir, ya. Tahu Pak ya petir ya? Kalau hujan deras itu ada petir-petir yang menyambar itu. Nah, mereka lihat petir itu saja langsung mati, Pak. Dan mereka dimatikan oleh Allah selama 40 hari. Terus hidup lagi. Ya, ini sudah kita kaji pada saat itu. Hidup lagi. Akhirnya apa? Dia berjalan dinaungi oleh awan. Kemudian pengen makanan-makanan yang paling enak. Ya. Akhirnya diturunkanlah yang namanya manna wal wassalwa, makanan dari surga. Begitu makan makanan dari surga, ini makanan apa ini? Kok rasanya gak enak ini, ya? Coba, ada nggak makanan yang lebih enak dari ini? Padahal makanan itu makanan surga. Ya. Apapun, ya, ketika hati mereka itu tidak bisa menerima kebenaran, apapun yang dilihatnya, ya, mereka tidak bisa puas. Kenapa? Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatun wa lahum adzabun adzim. Inilah karakter orang kafir. Kalau orang beriman tadi, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum. Ini adalah karakter orang mukmin. Tapi kalau orang kafir, dia tidak percaya. Sawaun alaihim a'andzartahum am lam tundirhum. Podo wae Pak, Bu, ya, orang kafir itu kalau hatinya itu sudah tertutup, tidak bisa menerima kebenaran, diperingatkan ya sama saja, nggak dikasih peringatan tambah nemen. Ya. Makanya orang Yahudi
orang Yahudi itu dilaknat oleh Allah. Tidak hanya dilaknat oleh Allah, mereka pun dilaknat oleh ciptaan Allah di muka bumi ini. Ya, nanti di akhir zaman semua apa yang ada di sekitar kita ini mengatakan uqtulu hadzal yahud. Bunuhlah ini Yahudi bersembunyi di belakangku. Ya. Illa syajaratun gharqat, kecuali pohon gharqat. Ya. Makanya ada yang mengatakan Dajjal itu akan turun ketika bumi ini sudah hijau, ya. Maknanya apa? Kalau sudah banyak pohon-pohon gharqat itu ya, itu memang akan melindungi orang-orang Yahudi dari ancaman. Kenapa mereka dilaknat? Lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Ini. Jadi mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ayat 78. Surat Al-Maidah ayat 78, Allah berfirman, Lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Orang-orang Yahudi, orang-orang kafir dari Bani Israel, ya, yang tadi itu mereka sampai mengatakan lan nu'mina hatta narallaha jahra. Hai Musa, aku tidak akan beriman kepadamu sampai aku melihat Allah dengan mata kepala. Ya. Ngomong begitu, begitu dilihatkan hanya dengan petir saja sudah mati. Nah ini, mereka tidak mampu karena mereka lemah, tetapi sombongnya masya Allah. Makanya mereka pun dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesombongannya itu. Melalui lisannya siapa? Melalui ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam, melalui lisan Nabi Daud dan Isa ibni Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Disebabkan karena mereka itu bermaksiat kepada Allah, wa kanu ya'tadun. Ya. Yaitu mereka orang-orang Yahudi selalu durhaka kepada Allah dan melampaui batas. Kanu la yatanahawna am munkarin fa'aluhu. Labi sama kanu yaf'alun. Yaitu mereka, kita melihat kebanyakan orang-orang Yahudi la yatanahawna am munkarin fa'aluhu. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak melarang di antara sesama atau di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah kaumnya, tidak melarang perbuatan mungkar yang dikerjakan oleh kebanyakan dari mereka. Minum khamr tidak malah dilarang, malah dilegalkan. Kemungkaran tidak dilarang, tidak dicegah, akan tetapi justru malah difasilitasi. Maka Allah melaknat orang Yahudi. Perzinahan di mana-mana, merebak di mana-mana. Dan hal yang seperti ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di tengah umat ini oleh mereka justru difasilitasi. Sehingga apa? Lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Pada saat itu kita mengkaji orang-orang Yahudi, ya, bagaimana mereka itu dilarang memancing pada hari Sabtu. Tapi karena hari Sabtu itu wayahe iwak tok, ya, banyak iwak, banyak ikan, ya, dia nggak mancing, tapi apa? Masang jebakan, ya. Masang jebakan. Sampai akhirnya masang jebakan, dapat banyak, sampai akhirnya apa? Jual ikan di hari Sabtu. Jual ikan di hari Sabtu. Sampai akhirnya apa? Ulama-ulama pendetanya Yahudi, oh gak apa-apa.
halal, nggak apa-apa, ya. Padahal itu adalah satu kemungkaran yang cukup berat. Ini kalau kita berbicara teori konspirasi, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Tapi kembali lagi kepada apa? Orang-orang Yahudi yang dibicarakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Mereka itu tidak melarang kemungkaran yang terjadi di tengah umat ini, tetapi apa? Memfasilitasi. Sementara umat Islam diajarkan oleh Allah di dalam surat Al-Imran dikatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik, kata Allah. Umat Islam itu adalah umat yang terbaik di muka bumi ini. Dengan karakter yang disebutkan oleh Allah. Apa karakter umat terbaik itu? Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Yang pertama adalah amar ma'ruf, kemudian nahi mungkar, dan beriman kepada Allah. Ini umat yang terbaik di muka bumi ini. Mereka selalu melaksanakan itu. Amar ma'ruf nahi mungkar di mana saja, kapan saja. Jadi termasuk salah satu ya fungsi atau diutusnya Rasul di muka bumi ini adalah untuk apa? Untuk menegakkan Islam. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan ani'budullaha wajtanibut taghut. Beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut. Nah, taghut itu adalah, para ulama sepakat taghut itu adalah setan. Setan itu apa? Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang selalu yuwaswisu fi sudurin nas, menggoda manusia itu, menjadikan manusia itu ragu terhadap Islam, ragu terhadap kebenaran Al-Quran, ragu terhadap Rasulullah, ragu terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, ragu-ragu. Itu setan. Dan setan itu bentuknya dua, minal jinnati wan nas. Kalau dari jin, Pak, sudah kita kaji dulu, ya. Rasulullah memberikan apa? Benteng supaya kita tidak mudah diganggu oleh jin. Ya. Di antaranya kalau mau tidur kita baca ayat kursi, kita baca qul huwallahu ahad, kemudian muawwidhataini, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Kemudian kita tiupkan di tangan dan kemudian kita usapkan di seluruh tubuh. Pak, insya Allah tidak terkena gangguan jin. Pagi, petang kita selalu berzikir. Tapi meskipun doa-doa itu sudah kita lakukan, kita tidak bisa terhindar dari godaan setan berupa manusia. Ya. Manusia ini, Pak, ini juga bisa menjadi setan kalau kita tidak bisa. Kalau kita tidak bisa apa? Mengidentifikasi, ya. Ada setan itu goda ulama, ya setannya jadi ulama. Ada setan, ada pejabat itu ya yang digoda setan, setannya jadi pejabat. Ada setannya ustadz, ya setannya jadi ustadz. Ada ustadz, ada setan itu yang ikut majelis taklim ini, ya ikut di majelis taklim ini. Ada setannya. Karena setan itu bisa menyerupai manusia. Ya, manusia bisa menyerupai setan. Ya. Makanya misi daripada diutusnya Rasul, ya, di dalam surat An-Nahl ayat 16
Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan, dan Allah mengutus semua umat ini para rasul. Di setiap umat ini diutus oleh Allah, ya, rasul-rasul itu untuk apa? Misinya cuma dua. Ani'budullaha wajtanibut taghut, yaitu beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut. Makanya dalam penyampaian para rasul itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dibangun adalah akhlak yang mulia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sungguh aku diutus oleh Allah adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka akhlaknya Rasulullah apa? Kana khuluquhul Quran. Innaka la'ala khuluqin azim. Akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Maka kalau kita mau menjadi orang yang baik, menjadi manusia yang mulia, kita kembali kepada Al-Quran. Nah, karakter manusia, karakter muslim mukmin adalah ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar, selalu mengajak orang berbuat baik dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Jangan malah difasilitasi, Pak. Ya. Sayang anak, ya. Anaknya ketika nggak sholat dibiarkan, sakno kesel. Ya. Begitu pengen HP difasilitasi, ya. Katanya apa? Sayang anak. Kalau benar-benar sayang anak, berarti apa? Kita berdoa kepada Allah, Rabbi ja'alli muqimas sholata wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Kita menjadikan anak kita itu ahlu sholat, bukan ahlu game, ya. Bukan menjadi gamers, ahli main game. Inilah kondisi kita hari ini, sehingga umat Islam itu jauh dari agamanya. Umat Islam itu semakin tidak peduli. Nah, apa yang terjadi? Yang kedua, mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tara katsiran minhum yatawallawna alladzina kafaru. Coba ayat selanjutnya adalah kalian melihat kebanyakan mereka itu yatawallawna alladzina kafaru, yaitu apa? Mengambil pemimpin dari kalangan orang kafir. Wah, ini kemungkaran yang sudah sangat besar. Kenapa? Karena kita ini orang yang beribadah kepada Allah, orang yang mengabdikan diri kepada Allah. Ketika kita dipimpin oleh orang-orang kafir, orang-orang yang tidak peduli terhadap agama, orang yang menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun sebagai seorang muslim tentu kita akan semakin jauh dari Allah, ya. Pemurtatan demi pemurtatan. Kenapa? Karena pemimpin kalau pemimpin itu tidak adil, bahkan pemimpin itu kafir kepada Allah, pasti kita diajak untuk apa? Untuk menjauhi Al-Quran, untuk, ya, tidak beribadah kepada Allah, mensekutukan Allah. Ini yang paling berbahaya. Oleh karena itu para ulama menjelaskan siapa sih pemimpin yang adil itu. Di dalam kitab Al-Ibana Syarah Bulughul Maram disebutkan al-imamun adil huwa, bahwa imam yang adil itu adalah syauqatun, ya, minadh-dhulmi wal mujrimin. Yang pertama dikatakan bahwa pemimpin yang adil itu adalah menjadi syauqah, menjadi duri bagi orang-orang yang zalim dan jahat. Artinya apa? Pemimpin yang adil itu hadir di tengah umat ini untuk apa? Menjadi benteng pertama bagi kezaliman. Bukan justru mereka menzalimi rakyatnya, tidak. Tetapi apa? Pemimpin yang adil itu melindungi rakyatnya dari kezaliman demi kezaliman, dari orang-orang yang jahat yang akan merebut, ya, sumber daya alam di sebuah negeri itu. Sehingga apa? Orang-orang yang ada, ya, penduduk atau masyarakatnya itu
menjadi sejahtera, makmur dan sentosa. Mereka tidak terganggu dengan banyaknya kezaliman orang-orang yang berbuat dolim dan kejahatan orang-orang yang berbuat jahat di dalam negeri itu. Dia pertama kali, ya, sistem yang dibuat pun, ya, membuat mereka tidak bisa melakukan kezaliman. Kemudian yang kedua, sanadun minadh dhu'afa'i wal masakin. Ya, di dalam kitab Syarah Bulughul Maram itu dikatakan pemimpin yang adil itu adalah sanadun, menjadi sandaran minadh dhu'afa'i wal masakin, dari orang-orang yang lemah dan miskin. Jadi Masya Allah Bapak Ibu, kalau kita ini punya pemimpin yang adil, itu orang yang miskin, ya, orang yang belum nikah dinikahkan, orang yang banyak hutang dilunasi, orang yang belum punya rumah dibangunkan rumah. Nah, maka ketika pemimpin itu adil, di dalam kitab Syarah Bulughul Maram itu dikatakan sanadun minadh dhu'afa'i wal masakin. Mereka menjadi apa? Sandaran bagi orang yang lemah dan orang miskin. Orang-orang yang lemah dan miskin tidak semakin miskin, tidak semakin lemah, tapi merasa kuat. Kenapa? Karena ada pemimpin yang menopang mereka. Ya. Kalau kita berbicara pemimpin yang adil, yang dicatat oleh sejarah dunia, maka kita kembali kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Bagaimana di dalam catatan sejarah beliau itu menyuruh menteri-menterinya yang ada di Baitul Mal untuk apa? Keliling, cari masyarakat yang miskin. Ya. Kembali, nggak ada yang miskin, ya Khalifah. Cari orang-orang yang punya hutang, nggak ada yang hutang. Ya. Padahal mau dilunasi negara, orang miskin mau dibantu. Cari orang-orang yang belum nikah, ya. Nah, banyak, ya, dinikahkan. Kenapa? Karena ternyata kendalanya kadang-kadang nggak nikah itu ya nggak punya uang. Nah ini, nah dinikahkan. Kesejahteraan masyarakatnya luar biasa, sampai-sampai ya karena tidak ada orang miskin, tidak ya tercukupi semuanya, sampai-sampai apa? Burung di gunung-gunung itu dikasih makan. Kesejahteraannya sampai seperti itu. Ini adalah catatan sejarah, dan ini nyata. Adanya kepemimpinan yang adil itu akan mensejahterakan semua, ya, masyarakat. Kemudian yang ketiga, ya, bahwasanya imamun adil itu yantadhimun nas, yantadhimu amrun nas, yaitu mengatur seluruh urusan publik, seluruh urusan umat manusia, ya ya'manuna amwaluhum wa anfusahum wa a'raduhum. Nah ini yang penting Pak, terakhir ini. Pemimpin yang adil itu akan mengatur urusan manusia, urusan publik, ya, masyarakat ini, yaitu mereka menjamin keamanan jiwanya, hartanya, dan kehormatannya. Masya Allah, kalau pemimpin yang adil itu, dia akan betul-betul memberikan rasa aman kepada masyarakat. Orang yang tidak beriman Pak bisa putus asa dan bunuh diri. Ya, saya kok merasa bahwa kemana-mana kok melihat banyak orang gila. Ya kemarin saya di Jakarta 1 pekan, ya, 1 minggu, terus ke Malang dan Surabaya, kok sawangane kok akeh wong gendeng saiki, ya. Barangkali ini juga termasuk dampak daripada kondisi sekarang. Tetapi insya Allah kalau kita ini orang yang beriman, orang yang memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada pengaruhnya, ya. Dampak ekonomi seperti ini dan lain tidak ada pengaruhnya. Karena apa? Innallaha ghaniyun wa antumul fuqara. Allah yang maha ghani, Allah lah yang maha kaya, sementara kalian ini, kita adalah orang-orang yang fakir, ya. Artinya apa? Semua kebutuhan itu
kalau kita yakin akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama kita yakin kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah akan memberi jalan keluar semua kesulitan yang kita hadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tidak hanya itu, Allah memberi rezeki kepada orang yang bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah, min haitsu la yahtasib. Dari mana? Dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya. Nah ini, oleh karena itu, ya mari kita senantiasa tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, senantiasa kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah. Jangan sampai dengan kondisi seperti ini kita lari ke dukun, ya. Kita lari, ya, larinya kepada apa? Kepada sesuatu yang merusak amal kita. Kala itulah gambaran seorang pemimpin yang adil. Oleh karena itu, Yahudi dilaknat oleh Allah, diantaranya adalah mereka memilih pemimpin dari kalangan orang kafir. Nah, sehingga kita pun orang-orang yang beriman itu dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala memilih karakter seorang pemimpin. Ya, sebagaimana di dalam surat Al-Maidah ayat 50 ini juga disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat 55 disebutkan karakter pemimpin kita itu adalah disebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat 55 ini, innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimunas sholata wa yu'tunaz zakata wa hum raki'un. Nah ini Bapak Ibu, ya, pemimpin, karakter pemimpin yang disebutkan oleh Allah, inilah yang menjadi pemimpin kita. Siapa dia? Yaitu alladzina innama waliyukumullah. Sesungguhnya pemimpin kalian adalah Allah Rasulnya. Walladzina amanu, yaitu orang yang beriman, yang menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai apa? Sebagai tujuannya. Dan alladzina yuqimunas shalah, orang yang beriman, yang menjadikan syariat Allah dan Rasulnya sebagai pedoman hidupnya, kemudian mereka yang melaksanakan, yang menegakkan sholat, itu pemimpin kita. Wa yu'tunaz zakah, dan yang kedua adalah menunaikan zakat, yaitu apa? Memperhatikan kesejahteraan, Pak. Ya, zakat itu terkait dengan apa? Kesejahteraan masyarakat. Ya, diperhatikan betul dari kalangan du'afa wal masakin. Dan yang terakhir ini yang paling penting, wahum raki'un, yaitu seorang pemimpin itu adalah mereka yang tunduk patuh kepada Allah, yang ruku. Ya, ruku itu maknanya apa? Tunduk dan patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan syariat Allah, syariat Islam. Mengingatkan kepada kita di dalam ayat ini, mereka orang-orang yang tidak menerima kebenaran itu, mereka mengatakan, ya, bahwasanya ingin beriman kepada ayat-ayat Allah, beriman kepada Rasulullah dengan catatan. Nah ini loh, dengan catatan dapat kekuasaan. Ya, aku nih misalnya melok sampean entuk piro. Ini ayat ini begitu, Pak. Sama. Ya. Wa qala alladzina la ya'lamuna laula yukallimunallahu aw ta'tina ayah. Ya. Saya mau ikut kamu. Tapi ya, bisa enggak saya itu langsung ngomong sama Allah, langsung bicara sama Allah, atau tunjukkan. Ya. Sama. Aku gelem melok sampean, wani piro. Nah, ini kondisi kita seperti ini. Wong kita itu mengikuti kebenaran ini bukan untuk siapa-siapa, tapi kembalinya kepada siapa? Kepada diri kita sendiri. Keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Kok malah kita itu mengambil keuntungan? Atau ya inilah karena apa? Karena ada sifat sombong. Karena ada kekafiran di dalam diri seseorang itu, atau
bainal mu'min wal kafir, yakni munafik, antara orang kafir dan orang beriman adalah orang munafik. Nah, kemudian kadzalika qala alladzina min qablihim mitsla qaulihim. Begitulah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Perkataan-perkataan seperti ini itu sudah ada pada zaman dulu. Sudah ada perkataan-perkataan seperti ini itu disampaikan juga kepada umat nabi-nabi terdahulu. Dari zaman siapa? Nabi Nuh alaihissalam yang diutus oleh Allah sebagai Rasul, hingga Nabi yang terakhir Isa bin Maryam, dan terakhir Khatamul Anbiya, penutup para nabi, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya sampai hari ini dan sampai kiamat. Karena Al-Qur'an ini mukjizat yang tidak pernah yang tidak pernah hilang. Mukjizat ini sampai hari kiamat. Inilah Al-Qur'an, kehebatan Al-Qur'an. Menceritakan kondisi di mana ada orang-orang itu yang berkata seperti perkataannya kaumnya Nabi Musa, lan nu'mina hatta narallaha jahra. Aku tidak akan beriman kepadamu ya Musa sampai aku berbicara melihat Allah dengan mata kepala sendiri. Ya, begitu juga pada zaman Rasulullah. Begitu juga hari ini. Aku nek melok sampean wani piro. Ya. Padahal Islam itu bukan untuk kepentingan kita. Sampean berislam, sampean memahami Islam, sampean masuk ke dalam Islam secara totalitas, kepentingannya untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Tapi kadang-kadang kita itu kalau mau diajak berbuat baik, itu hitung-hitung. Yang dimuliakan oleh Allah. Terakhir, inna arsalnaka bil haqqi basyira wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Sesungguhnya kami utus, inna arsalnaka, kami utus engkau, yaitu bil haqqi basyira wa nadhira, yaitu dengan benar, basyira wa nadhira. Untuk apa? Untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Wala tus'alu an ashabil jahim, yaitu setelah memberi kabar gembira kepada mereka, kepada kita, dan juga memberi peringatan, dan engkau tidak dimintai pertanggungjawaban, ditanya tentang penghuni neraka. Jadi kalau panjenengan hari ini sudah faham tentang ilmunya, sudah faham tentang dinul Islam, agama Islam, kewajibannya adalah berdakwah, mengajak yang lain untuk memahami Islam. Nah, kalaupun mereka tidak mau, tidak apa-apa. Kalau mereka masuk neraka, antum tidak ditanyakan. Kenapa mereka masuk neraka? Tidak ditanyakan. Nah, kehadiran kita di tengah-tengah umat ini adalah sebagai apa? Basyirau wa nadhira, memberi peringatan dan memberi kabar gembira. Nek sampean istiqomah sholat 5 waktu, itu dijamin oleh Allah akan dihapuskan semua dosa-dosanya. Ibaratnya kamu memiliki rumah di pinggir sungai. Seandainya engkau mandi 5 kali, coba bersih enggak? Pasti bersih. Begitulah sholat dalam sehari 5 kali akan membersihkan apa? Dosa-dosa kita. Dari subuh ke zuhur, ini kan kita tidak terlepas melakukan kesalahan. Nah, Allah menghilangkan dosa-dosa kita itu dengan apa? Melaksanakan sholat. Dari zuhur ke asar, dari asar ke maghrib, dari maghrib ke isya, dari isya ke subuh, ada kewajiban kita qiyamul lail. Nah, di situ kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk meminta ampun dari semua dosa dan kesalahan kita. Masya Allah ya. Nah, ini kita memberi kabar gembira, juga memberi peringatan. Hati-hati Pak kalau memilih pemimpin. Nah, ini nanti kita kajiannya lebih detail lagi kalau kita masuk pada ayat 120 dan 121. Insya Allah
nanti akan kita kaji. Soab, inilah yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita selalu bisa bersabar dan istiqomah, dan Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul